Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mani Zurwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi NIM 19060045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dari materi dari mata kuliah pengantar ekonomi bangunan, yaitu tentang teori dari dorongan kuat, yang akan saya bagi kepada beberapa poin-poin di bawah. Pertama, kita akan masuk kepada teori Ronstein-Rodan. Teori dorongan kuat dikaitkan dengan nama Profesor Paul N. Ronstein. Menurut tesis ini menanggulangi hambatan pembangunan ekonomi negara terbelakang, dan untuk mendorong ekonomi tersebut ke arah kemajuan diperlukan suatu dorongan yang kuat atau suatu program besar yang menyeluruh dalam bentuk suatu jumlah minimum investasi. Dalam menekankan dalilnya ini, ia menarik analogi dengan studi MIT. Teori itu menyatakan bahwa cara kerja sedikit demi sedikit tidak akan mendorong ekonomi dengan berhasil pada lintasan pembangunan, tetapi suatu jumlah minimum investasi merupakan syarat mutlak dalam hal ini. Ia memerlukan tercapainya ekonomi eksternal yang timbul dan dari pendirian secara serentak industri yang secara teknik saling berkaitan. Dengan demikian, syarat mutlak seperti itu dan ekonomi eksternal yang mengalir dari sejumlah minimum investasi merupakan prasyarat untuk melancarkan pembangunan ekonomi dengan berhasil. Ronstein-Rodan membedakan antara tiga macam syarat mutlak minimal dan ekonomi eksternal. Pertama, syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi, khususnya syarat mutlak minimal pada persediaan modal overhead sosial. Kedua, syarat mutlak minimal pada permintaan. Ketiga, syarat mutlak minimal dalam persediaan tabungan. Lalu kita masuk kepada syarat yang pertama. Syarat pertama ialah syarat mutlak minimal dalam fungsi produksi. Menurut Ronstein-Rodan, jumlah investasi minimal dalam input, output, atau proses membaca kepada peningkatan penghasilan. Ia berkeyakinan kuat bahwa peningkatan penghasilan memainkan suatu peranan yang penting di dalam menurunkan rasio modal output di Amerika Serikat. Ia menganggap modal overhead suatu sosial sebagai contoh paling penting dari syarat mutlak minimal dari ekonomi eksternal pada sisi penawaran. Menurut Rodan, modal overhead sosial mengandung 4 macam syarat mutlak minimal. Pertama, dilihat dari segi waktu yang tidak dapat diubah lagi, dan oleh karena itu ia harus mendahului investasi yang lain bersifat produktif secara langsung. Kedua, ia mempunyai masa pakai minimum sehingga kemampuan itu agak lama. Lalu yang ketiga ialah mempunyai masa persiapan yang lama. Yang terakhir ialah terdiri dari suatu pakai industri minimal yang tidak dapat dikurangi lagi untuk jenis pekerjaan umum yang berbeda-beda. Syarat mutlak minimal pada persediaan modal overhead sosial ini merupakan salah satu dari hambatan pokok pembangunan di negara terbelakang. Karena itu, diperlukan investasi awal yang tinggi pada modal overhead sosial agar membuka jalan ke arah investasi produktif yang secara langsung dan cepat menghasilkan. Lalu yang syarat kedua ialah syarat mutlak minimal pada permintaan. Syarat mutlak minimal permintaan atau saling melengkapinya permintaan membutuhkan pendirian secara serentak industri yang saling berkaitan di negara terbelakang. Maksud utama adalah karena proyek industri secara sendiri-sendiri mempunyai risiko yang tinggi dibandingkan dengan investasi industri secara bersama-sama. Sebagai akibat dari ketidakpastian mengenai apakah produknya akan mendapatkan pasar, maka keputusan tentang investasi harus saling berkaitan. Lalu yang ketiga, syarat mutlak minimal pada persediaan tabungan. Suatu jumlah minimum investasi membutuhkan suatu jumlah tertentu dalam tabungan. Jumlah tabungan ini tidak dapat dicapai oleh negara terbelakang yang miskin karena sangat rendahnya tingkat pendapatan. Untuk mengatasi hal ini, maka ketika pendapatan meningkat sebagai alat peningkatan investasi, tingkat tabungan marginal diusahakan agar lebih tinggi daripada tingkat tabungan rata-rata. Berdasarkan dengan syarat mutlak minimal di atas dan adanya ekonomi eksternal yang dapat dibandingkan, maka dorongan kuat atau jumlah minimum investasi merupakan tindakan suatu untuk mengatasi hambatan pembangunan di negara terbelakang. Lalu yang kedua adalah penilaian terhadap teori ini. Profesor Ronstein-Rodan menganggap teori bangunannya lebih unggul daripada teori keseimbangan statis tradisional karena ia tidak menggunakan moto dari teori yang terakhir ini, bahwa alam memang melompat-lompat. Teorinya didasarkan pada asumsi yang lebih realistis, yaitu syarat mutlak minimal dan ketidakpastian dalam fungsi produksi. Jadi teori ini terutama
merupakan teori investasi yang menyangkut pasar tidak sempurna di negara terbelakang. Lalu yang terakhir ialah catatan dari teori dorongan kuat ini. Pertama, mengabaikan investasi di bidang ekspor dan impor pengganti. Seperti dinyatakan Profesor Jacob Finor, perekonomian terbelakang ternyata lebih baik lantaran perdagangan dunia yang tergantung pada investasi dalam negeri. Rodan menyadari fakta ini, tetapi tidak mau melihat kenyataan bahwa di negara yang sedang berkembang, investasi di bidang ekspor dan pengganti impor marginal menduduki peranan yang sangat besar di dalam keseluruhan investasi. 2. Mengabaikan investasi yang bersifat pengurangan biaya. Karena ekonomi internasional tumbuh dari perluasan output industri sebelumnya, maka dalam investasi yang bersifat pengurangan biaya ekonomi eksternal tersebut tidak diperlukan. Lalu yang ketiga adalah mengabaikan investasi di sektor pertanian. Salah satu cacat utama dari teori dorongan kuat ini ialah menekankan pentingnya suatu jumlah minimal investasi pada semua tiap tipe industri, barang konsumsi dan modal overhead sosial, kecuali pertanian dan industri primer lainnya. Bagi negara terbelakang yang berorientasi pada pertanian, mengakibatkan sektor pertanian akan berarti memperlambat daripada mempercepat jalannya pembangunan. Lalu yang keempat, menyebabkan tekanan inflasioner. Tekanan inflasi pada gilirannya akan memperpanjang proses pembentukan modal overhead, sehingga tugas untuk membangun perekonomian dengan lebih cepat menjadi semakin lebih sulit lagi. Lalu yang kelima, investasi rendah membawa peningkatan besar di bidang output. Tidak banyak bukti yang dapat meyakinkan bahwa dorongan kuat pada investasi merupakan suatu prasyarat bagi pembangunan ekonomi negara terbelakang. Lalu yang keenam, kesulitan administratif dan institusional. Profesor Ronstein mengungkapkan bahwa lantaran pasar di negara terbelakang bersifat tidak sempurna, maka mekanisme pasar bukan merupakan sistem pemberi isyarat yang baik, tetapi ketergantungan pada investasi negara sendiri yang mengundang sejumlah masalah. Perlengkapan administrasi dan kelembagaan pada ekonomi seperti itu lemah dan tidak efisien. Lalu catatan yang terakhir ialah bukan fakta sejarah. Tesis Profesor Rodan adalah sejenis resep untuk mendorong maju negara terbelakang ke jalur yang cepat pada saat ini. Menurut sejarah, keberadaan absennya suatu dorongan kuat tidak merupakan ciri pertumbuhan yang istimewa dimanapun juga. Kata-kata ini dilontarkan oleh Profesor Hagen. Sekian penjelasan tentang teori dari dorongan kuat pada video kali ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.